Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview ketiga impact range produk dari DeWalt ini. Ketiganya ini adalah produk impact range atau mesin pembuka baut. Yang pertama, yang mungkin 2 bulan lalu saya pernah review, DCF 922. Produk ini mempunyai torsi secara spek pengencangan kalau tidak salah ya di 400 Nm. Pengencangan. Pada prakteknya, di pengujian kemarin untuk membuka baut DCF 922 itu bisa membuka kalau tidak salah lagi sampai dengan di 700-an Nm. Ini di posisi mid range, posisi tengah. Secara spek untuk produk ini bisa melakukan pengencangan sampai dengan 800-an Nm pengencangan. Tetapi untuk spek pembuka baut tertulis di 1080-an Newton kalau tidak salah. Kemudian pada praktek pengujian, saya membuka baut yang sudah saya kencangkan sampai 1500 Nm, ternyata kuat, walaupun ngos-ngosan. Tapi yang pasti ini sudah di atas speknya. Luar biasa untuk produk DeWalt terbaru ini ya. Kemudian ini sebenarnya sudah cukup lama ya untuk DeWalt DCF 899. Ini adalah ibaratnya pamungkasnya ya, yang paling besarnya. Untuk torsinya diklaim pada pengencangan di speed 3 mampu mengencangkan baut sampai dengan 900-an Nm. Sekaligus saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya di channel saya ini atau di WA ya. Setiap malam saya sering banget ya membalas WA Anda. Dan ini sebenarnya pertanyaannya selalu mirip-mirip. Yang pertama adalah, Bang, saya baru beli impact range kira-kira seminggu yang lalu. Kok impact range saya ada spellingnya kiri dan kanan? Ya, jadi seperti ini misalnya. Kenapa ini ada spelling kiri kanan? Apakah rusak, Bang, impact range saya? Kemudian juga banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa untuk drive-nya ini juga ada spelling maju mundur? Ya, maju mundur seperti ini. Apakah ini normal ataukah rusak? Nah, untuk yang pertanyaan seperti ini nanti kita akan jawab pada saat kita membongkar impact range ini, ya. Kemudian di pertanyaan kedua, Om, rencana saya mau membuka bengkel motor. Kira-kira impact range apa yang cocok? Ini sering banget guys ya, setiap hari ya saya menjawab di WA. Jadi gini, kalau menurut saya untuk motor itu sebenarnya dengan torsi di bawah 500 Nm itu sudah mencukupi. Lalu timbul lagi pertanyaan, Bang, tapi kan saya juga punya impact range yang produk China, yang Abang juga pernah review, itu bisa membuka sampai 800 Nm. Kenyataannya saya membuka as roda ataupun gearmatic ya, rumah kopling tidak bisa buka, Bang. Untuk di CVT itu susah bukanya, lama. Nah, makanya di depan saya ini ada bermacam-macam kunci shock ya, ada bermacam-macam kunci shock. Ini ada namanya kunci shock CRV. Peruntukannya ini bukan untuk impact. Untuk membuka baut-baut yang tidak keras ya, kencangan yang sedang ke bawah, bisa-bisa juga menggunakan kunci shock yang semacam ini, yang chrome ya, CRV, bahannya CRV. Saya kurang tahu persis bahan CRV itu metalurginya apa saja unsur-unsurnya, saya kurang tahu. Saya bukan orang teknik guys ya, saya bukan orang teknis. Apakah bisa membuka baut menggunakan CRV ini, kunci shock CRV untuk impact range? Bisa, tentunya bisa. Untuk kekencangan yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Dalam membuka baut ya pengalaman saya dalam mereview ya, juga pengalaman zaman dulu guys ya. Membuka baut untuk baut-baut yang besar, yang berkarat, yang apa, kita harus menggunakan kunci shock yang CRMO. Ditandai dengan bahan berwarna hitam doff. Ini yang semestinya digunakan pada impact range, bukan hitam yang mengkilat. Biasanya kalau bawaan bonus dari impact range yang China itu berwarnanya hitam mengkilat. Sebenarnya itu model CRV tapi dicat berwarna hitam. Anda cari yang hitam doff. Ini peruntukannya untuk impact range ya. Sehingga menggunakan kunci shock yang shock model seperti ini, CRV dengan CRMO, akan lebih cepat membuka dengan menggunakan kunci shock yang semacam ini. Makanya dalam pengujian saya di studio abang-abangan channel itu selalu menggunakan kunci shock yang CRMO atau hitam doff. Saya pernah menguji ya perbedaan kecepatan, kalau nggak salah waktu itu saya menguji dengan power tool impact driver produk dari Wok. Pertama membuka dengan menggunakan kunci
model mengkilat seperti ini, CRV. Kemudian saya kencangkan lagi dengan torsi yang sama, saya buka menggunakan yang CRMO, yang kunci shock impact. Itu beda kecepatan dalam membukanya. Kita akan bereksperimen. Yang satu menggunakan kunci shock yang memang dikhususkan untuk impact. Kemudian satu lagi kita membuka dengan kunci shock biasa seperti ini. Cepat yang mana? Menggunakan kunci shock biasa. Kemudian saya akan ganti dengan menggunakan kunci shock impact. Masih sama 135 Newton. Disitulah bedanya, guys. Jadi wajar kalau Anda mempunyai impact range misalnya yang sebenarnya itu mampu sampai 800 Nm, tapi Anda nggak kuat untuk pekerjaan yang hanya seputaran baut-baut pada motor. Ya karena itu tadi, untuk kunci shocknya harus mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, baterai juga sangat menentukan kepada torsi dari sebuah impact range. Mungkin saja baterainya sudah lemah, itu juga sangat berpengaruh kepada tenaga dari sebuah impact range atau mesin pembuka baut yang cordless. Kemudian cara membukanya juga jangan tanggung-tanggung. Jangan misalnya baru pencet 2 detik udah dilepas. Seperti kayak takut gitu. Takut bautnya patah, takut mesin impact-nya atau impact range-nya rusak. Jangan. Hajar aja sampai dengan 7 detik nggak masalah. Ya kalau udah 7 detik terus rusak ya apes namanya. Karena sebenarnya mesin impact range itu sebenarnya sanggup sampai dengan 10 detik. Itu idealnya sebuah impact range. Ya kalau produk-produk yang rebranding yang China ya sudahlah 7 detik atau minimal 5 detik. 5 detik jalankan, kemudian habis itu istirahat 2 detik, kemudian coba lagi sampai 3 kali. Gunakan kunci shock impact, jalankan dengan penekanan yang minimal 5 detik, coba sampai 3 kali, kalau nggak bisa buka ya sudah. Berarti memang mesin yang Anda punya tidak mampu. Kemudian, kalau memang di bawah 500, berarti yang cocok mana? Untuk jajaran produk DeWalt ini sebenarnya dengan DCF 922 sudah mencukupi. Karena di pengujian saya ini bisa membuka sampai dengan 700-an Nm. Ini sudah mencukupi untuk sebuah motor. Ada pertanyaan lagi untuk yang bengkel mobil. Nah, kalau yang mobil, kira-kira lebih cocok menggunakan impact range yang kelas apa? Ya tentu yang kelas menengah. Makanya DeWalt menyediakan ya, tipe untuk yang bulan ini itu meluncing DCF 892. Ini pun ya untuk mengisi kekosongan antara yang tadinya kosong, antara 922 dan 899. Untuk mobil kendaraan roda 4 sudah sangat mencukupi menggunakan impact range tipe DCF 892 ini. Ya. Kemudian untuk konstruksi misalnya perakitan atau pembongkaran scaffolding ya udah sangat mencukupi. Sebenarnya untuk scaffolding yang 922 ya untuk di bidang konstruksi udah lebih dari cukup. Mungkin plumbing ya ini cocok ya. Di kelas menengah ini cocok menggunakan DeWalt DCF 892. Jika Anda adalah sebuah misalnya kontraktor di bidang oil and gas ya, oil dan gas, cocok menggunakan yang kelas menengah seperti ini untuk pengencangan flank ya, atau plumbing pada sebuah instalasi oil dan gas. Apalagi produk-produk DeWalt ini juga mempunyai teknologi brushless sehingga memang aman digunakan untuk di perminyakan ya atau di bidang gas. Untuk tipe di atasnya ada DeWalt DCF 899 ya ini cocoknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang heavy duty. Untuk kendaraan-kendaraan berat ya, kendaraan berat, alat-alat berat ya, truk 10 ban, 6 ban cocok menggunakan 899. Atau mungkin alat-alat berat kalau Anda sebagai teknisi alat-alat berat ya, eksavator, ya, doser dan sebagainya, Anda cocok menggunakan DeWalt DCF 899. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang, saya mempunyai DeWalt 899, tetapi untuk hook ringnya itu sudah aus, sehingga kunci shock ini gampang terlepas. Apakah bisa diganti ringnya saja? Apakah DeWalt menjual untuk ringnya saja? Saya memang belum bertanya ya, langsung ke service center, tetapi menurut saya sih ya, rasanya tidak bisa kita mengganti ringnya saja. Anda harus mengganti satu set dengan anvilnya. Sebenarnya membukanya gampang. Kita tinggal buka 4 baut ini di bagian depan ini, 2 atas 2 bawah. Anda lepas housing gearboxnya, kemudian itu bisa terlihat untuk anvilnya. Anda bisa lepas dan Anda bisa beli untuk anvilnya ya. Sesuai ukurannya, butuh yang drive yang 3/4 ataupun yang setengah. Selama ini mungkin saya beberapa kali membeli di salah satu toko di marketplace ya, Tokopedia itu ada di Depok itu Hana Teknik. Kalau nggak salah itu juga salah satu service center sebenarnya.
Cuman di sana itu juga menyiapkan part atau spare part under deal dari produk-produk DeWalt. Kalaupun itu tidak ada, Anda bisa memesannya ya. Anda chat saja, silakan Anda butuh komponen apa, mungkin dari Hana Teknik bisa siapkan ya. Lalu bisa transaksi melalui online. Sehingga bagi Anda yang ada di luar kota ya kan, nyari service center susah, ya mungkin bisalah kontak dengan Hana Teknik ya. Nanti saya kasih link untuk Hana Teknik di kolom deskripsi ya, agar Anda suatu saat membutuhkan spare part dari DeWalt, Stanley, mungkin Black Decker, Anda bisa chat ke Hana Teknik. Bang, kalau impact wrench dikasih adapter, misalnya adapter bor ataupun adapter untuk penyekrupan, apakah mempengaruhi kinerja power tools-nya? Langsung, ini saya sambung ke pertanyaan berikutnya. Bang, kalau buat nyekrup impact wrench ke kayu itu bisa atau tidak, Bang? Nah, ini saya gabung dua pertanyaan. Jadi begini guys ya, memang di pasaran banyak dijual produk-produk aksesoris untuk impact wrench. Kalau kita lihat penjualan impact wrench untuk kelas rebranding yang mendang-mending itu, yang berharga terjangkau biasanya sudah dilengkapi dengan adapter-adapter yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Atau seperti ini. Sudah include. Sampai-sampai saya suka lihat ya, ada juga untuk cak bornya, yang ini bisa kita pasangkan ke adapternya. Lalu bisakah impact wrench untuk dipakai pengeboran? Ya tentu bisa, ya kan? Bisa. Ya kan, ini adapternya. Kemudian cak bor biasa, yang keyless cak ya, kita coba pasang seperti ini ya. Kita kencangkan, kemudian kita pasang ke impact wrench-nya misalnya. Saya akan coba. Bisa-bisa saja kalau Anda akan gunakan impact wrench ini untuk pengeboran. Ngebor yang asal ngebor. Tapi Anda coba, tolong perhatikan ini putaran dari mata bornya. Anda perhatikan getaran dari impact wrench-nya. Getaran impact wrench-nya tinggi, ini adalah pengaruh tidak senternya, tidak stabilnya dari mata bornya. Karena oblak seperti ini. Ini bukan anvil atau cak pada 922-nya ini yang bermasalah, bukan. Tapi karena penggunaan adapter seperti ini, ya, sehingga ini ada spelling. Tapi bisa, sekedar ngebor besi, ngebor kayu, itu bisa. Yang tidak bisa, yang ngebor tembok pun bisa. Kadang Anda suka memaksa, Bang, tapi buat ngebor tembok saya bisa kok, Bang. Oh iya, sekedar ngebor ya bisa. Tapi pasti lama. Kenapa? Namanya sama-sama impact memang. Yang satu impact drill, ini impact wrench. Ya, jadi ini juga nanti rasanya saya perlu, karena memang di channel saya ini banyak juga pemula-pemula ya. Jadi saya harus meluruskan ini. Kadang Anda kalau bertanya sama saya juga, saya suka bingung. Bang, punya mesin impact enggak? Gitu. Atau Bang, mesin impact saya bermasalah begini, gimana ya Bang solusinya? Gitu. Ini impact yang mana? Impact driver kah? Ini impact driver untuk penyekrupan. Ya. Anvilnya beda. Impact wrench kah mesin pembuka baut, atau impact drill untuk pengeboran? Karena kalau impact wrench itu impactnya ke kiri dan ke kanan, ya. Kiri kanan itu impactnya. Impact driver sama, kiri kanan. Tapi kalau impact drill itu impactnya ke depan, nonjok ke depan. Sambil mata bornya berputar, impact drill, sambil dia nonjok juga ke depan. Dengan satuan BPM ya, atau IPM, impact per menit. Jadi berapa tonjokan dalam 1 menitnya, berapa beat per menitnya. Jadi bisa ya, bisa. Hanya ini masalah kenyamanan gitu. Nyaman apa enggak? Menurut saya tidak nyaman, tidak akan presisi. Tapi untuk sekedar ngebor-ngebor saja mah ya bisa. Ya, misalnya Anda akan mengebor yang tidak membutuhkan lubang yang presisi, ya bisa menggunakan impact wrench untuk besi dan kayu. Kemudian kalau untuk penyekrupan impact wrench sih bisa. Masih bisa. Selama impact wrench Anda mempunyai RPM di bawah 200 RPM untuk low RPM-nya. Apa itu low RPM? Low RPM itu adalah rotasi atau putaran sebuah impact wrench di posisi trigger minimal. Jadi pada saat Anda menekan trigger minimal seperti ini, ya, sedikit saja, berapa RPM? Biasanya ya secara teori kalau masih di bawah 200 RPM itu masih nyaman digunakan seperti halnya impact driver. Makanya untuk DCF 922
ada fitur nomor 2 untuk screw, untuk penyekrupan. Lalu bagaimana karena model anvil setengah? Anda perlu membeli adapter. Semoga ke depan DeWalt Indonesia mendatangkan adapter yang original. Karena sebenarnya DeWalt itu di luar negeri ada ya, semacam ini. Ini adalah produk originalnya, ini produk DeWalt. Saya beli kemarin di marketplace itu ada yang jual ya, di 300 ribuan ya, untuk adapter yang seperti ini. Memang lebih berat, lebih solid ya, dibandingkan dengan adapter yang harganya 20 ribu. Tapi sebenarnya 20 ribu ini juga cukup awet sih, awet. Cuman kadang-kadang si posisi beat setnya atau mata obengnya itu suka ngunci. Ya, untuk rilisnya suka susah gitu. Kadang-kadang saya perlu palu dulu sininya, ya. Saya palu dulu ke bawah karena ngunci baru gini bisa dilepas. Tapi untuk produk yang DeWalt ini asik guys ya. Untuk memasukkannya juga emang kalau produk original gini enak. Ya. Kemudian untuk melepasnya kita tinggal tekan ke bawah. Sementara kalau yang KW ya, yang KW untuk adapter ini kita perlu tekan ke bawah. Kemudian untuk rilisnya juga kita perlu tekan ke bawah. Dan ini sering kunci. Tapi bisa. Ya. Saya coba dulu pakai yang murah ya, misalnya seperti ini. Ya kita cukup masukkan. Memang ya jadi ada spelling seperti ini. Ya. Disinilah dituntut kelihayan dari seorang operator dari impact wrench ini, operator alatnya. Ya, dalam menekan trigger pada saat penyekrupan. Ini sangat low untuk RPM-nya. Ini oblaknya seperti ini. Tapi bisa. Saya sering gunakan impact wrench ini 922 ya untuk penyekrupan. Dan ternyata juga ada fitur penyekrupannya di bagian bawah. Saya udah pernah bahas ya untuk ini. Kemudian saya akan coba untuk yang produknya DeWalt, tapi ini nggak masuk secara resmi ya. Ya sama juga sebenarnya, oblak juga. Ya, tapi selama Anda lihai dalam menggunakan impact wrench, dalam penyekrupan, insya Allah juga ini mudah. Jadi sekali lagi, dalam saya menguji sebuah impact wrench itu, kenapa bisa membuka maksimal itu? Karena yang pertama, menggunakan kunci shock impact. Jadi kalau Anda ingin pengujiannya mirip dengan saya, misalnya Anda membeli sebuah produk, biar kekuatannya mirip dengan yang saya lakukan, ya Anda harus menggunakan kunci shock impact seperti ini. Misalnya kunci shock impact-nya ukuran besar, tentu kan harus ada adapter. Ya belilah adapter yang seperti ini, yang berkualitas, yang juga menggunakan bahan CRMO. Ya. Memang khusus untuk impact. Jangan yang model CRV, karena banyak ya. Adapter untuk kunci shock itu yang model mengkilat seperti ini, yang CRV banyak. Patah bisa ya. Karena mungkin kalau produk-produk yang CRMO itu mempunyai kandungan baja yang lebih banyak sehingga lebih tahan terhadap impact. Ya, yang namanya udah khusus untuk shock impact. Oke guys, sekian video Q&A atau tanya jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar impact wrench, dan ini selalu ada pertanyaan yang seperti ini berulang-ulang. Mudah-mudahan ke depan sudah nggak ada pertanyaan lagi, Anda semua udah jelas ya. Dan nanti di konten berikutnya kita akan langsung untuk membongkar ketiga impact wrench ini supaya Anda lebih tepat ya, tepat sasaran. Anda butuh untuk peruntukannya apa ya, Anda beli yang tipe apa. Untuk yang low torsi, medium torsi, dan high torsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.